Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ella Sumajaya dengan NIM C10.045 dari kelas 2A. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis jurnal saya yang berjudul Analisis Resiko Ketiga pada proyek gedung RSUD Pasaman Barat dengan metode hierarki. Tugas ini saya penuhi untuk memenuhi mata kuliah metodologi penelitian. Baik, bisa langsung saya mulai saja untuk presentasinya. Pada susunan materi ini ada jumlah variabel, GAP, desain penelitian, alat penelitian, sampel, besar sampel, skala ukur, dan yang terakhir ada skala univariat dan bivariat. Jumlah variabel dependen atau terikat dalam penelitian ini adalah tingkat resiko kecelakaan kerja K3 pada proyek pembangunan gedung RSUD Pasaman Barat. Penelitian ini mengukur dan menganalisis tingkat resiko kecelakaan kerja yang terjadi di proyek tersebut, termasuk identifikasi jenis-jenis kecelakaan, frekuensi kejadiannya, serta tingkat keparahan dan dampaknya terhadap kerja dan proyek secara keseluruhan. Variabel independen atau yang bebas dalam penelitian ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi resiko kecelakaan kerja yang diidentifikasi melalui metode hierarki, hazard identification, risk assessment, and risk control. Faktor-faktor tersebut meliputi potensi bahaya di tempat kerja, misal tertimpa material, vertical loss, terhirup debu, kejatuhan alat, lantai licin, tersengat listrik, dan lain-lain. Dan implementasi sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja atau SMK3. Selanjutnya ada GAP atau kesenjangan. GAP penelitian yang diangkat dalam jurnal ini adalah masih tingginya angka kecelakaan kerja di proyek konstruksi di Indonesia, khususnya pada proyek RSUD Pasaman Barat, meskipun sudah ada regulasi dan kewajiban pelaksanaan K3. GAP lain adalah perlunya evaluasi implementasi sistem manajemen K3 atau SMK3 di proyek konstruksi, serta perlunya identifikasi dan pengendalian risiko secara sistematis menggunakan metode hierarki atau yang biasa disebut hazard identification, risk assessment, and risk control. Desain penelitian. Penelitian ini menggunakan desain survei deskriptif, kuantitatif, data dikumpulkan melalui observasi langsung di lapangan, serta penyebaran kuesioner kepada pekerja proyek. Penilaian risiko dilakukan dengan metode hierarki yang terdiri dari tahapan identifikasi bahaya, penilaian risiko, dan pengendalian risiko. Analisis data dilakukan dengan mengolah hasil kuesioner menggunakan aplikasi SPSS untuk uji validitas dan reliabilitas, serta analisis presentasi jawaban responden. Alat penelitian utama adalah kuesioner yang berisi 13 pertanyaan terkait potensi bahaya dan kecelakaan kerja. Selain itu, data juga dikumpulkan melalui observasi langsung dan wawancara dengan pekerja dan kontraktor di lokasi proyek. Untuk analisa data digunakan aplikasi SPSS untuk uji validitas dan reliabilitas instrumen penelitian. Selanjutnya ada sampel dan besar sampel. Sampel penelitian ini adalah pekerja atau karyawan PT MAM Energindo yang bertugas di proyek pembangunan gedung RSUD Pasaman Barat. Populasi pekerja sebanyak 60 orang, sedangkan sampel yang diambil dan mengisi kuesioner berjumlah 30 orang. Besar sampel. Jumlah sampel dalam penelitian ini 30 orang pekerja dari total populasi 60 pekerja di proyek tersebut. Skala ukur. Skala ukur yang digunakan dalam kuesioner adalah skala ordinal dengan 5 kategori frekuensi, yaitu sangat sering atau SS, sering atau SR, kadang-kadang atau KD, jarang atau JR, dan sangat jarang atau SS. SS nilainya 1, SR nilainya 2, KD nilainya 3, JR nilainya 4, SJ nilainya 5 untuk memudahkan analisis kuantitatif. Analisis bivariat. Statistik univariat digunakan untuk mendeskripsikan distribusi jawaban responden pada setiap pertanyaan kuesioner yang kemudian disajikan dalam bentuk persentase dan tabel. Uji validitas instrumen digunakan perbandingan R hitung
nilai 0,751 yang berarti variabel karena kurang dari 0,7. Analisis bivariat dilakukan untuk mengidentifikasi hubungan antara jenis resiko dengan frekuensi kejadian serta dampaknya, meski tidak dijelaskan secara mendalam hubungan antara variabel dalam jurnal ini. Terima kasih. Baik, itu presentasi dari analisis jurnal saya. Apabila terdapat kekurangan, saya meminta maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum.